Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Kabupaten Cianjur, SMA Negeri 1 Ciranyang, maaf, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mencoba kembali untuk menjelaskan tentang pola-pola hereditas sebagai lanjutan dari materi hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel yang telah kita pelajari sebelumnya. Selamat menyaksikan. Nah, di materi pola-pola hereditas ya, itu ada 6 tema yang akan kita pelajari ya. Yang pertama adalah penyimpangan semu hukum Mendel, yang kedua tautan, linkage dan pindah silang atau crossing over, determinasi sek, tautan sek atau sek linkage, gagal berpisah, non disjunction dan gen letal. Cuma yang saya beri lingkaran merah itu yang akan kita pelajari atau yang akan dijelaskan. Sisanya nanti akan saya arahkan melalui soal atau sambil membaca buku sekolah elektronik dan PowerPoint yang nanti akan dibagikan di LMS. Nah, untuk penyimpangan semu hukum Mendel itu ada 7 poin ya, 7 penyimpangan yang akan menjadi target. Nah, yang saya checklist merah ini adalah yang akan kita jelaskan, yang akan saya jelaskan. Sisanya, insya Allah kalau kalian memahami poin 1 sampai 3, maka untuk poin 4 sampai 7 itu dengan mudah kita pelajari. Kita mulai sekarang dengan polimeri ya. Dikatakan penyimpangan karena memang menyimpang dari hukum Mendel, terutama kalau kita lihat dari perbandingan fenotip keturunan kedua. Kalau kedua induknya sama-sama heterozigot ya. Seharusnya kalau menurut hukum Mendel itu adalah perbandingannya 9331. Nah, di sini ada penyimpangan karena ada sesuatu hal atau peristiwa interaksi gen yang terdapat di dalamnya yang nanti akan mengubah perbandingan fenotip keturunan kedua dari hukum Mendel, tapi masih semu ya. Bagaimana semunya dari penyimpangan ini, kita lihat salah satu contohnya adalah dari polimeri. Polimeri adalah suatu peristiwa di mana sifat yang muncul pada pembasaran heterozigot, jadi kedua induknya itu sama-sama heterozigot, dengan sifat beda yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi mempengaruhi bagian yang sama dari organisme. Nah, ini pengertiannya. Nah, ini terjadi pada gandum ya penelitiannya. Ya. Di sini induk pertamanya adalah disilangkan gandum merah dengan gandum putih dengan genotip M besar 1, M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Maka gametnya ini adalah hanya satu macam, sebab ini adalah 2 pangkat 0. Tidak ada alel heterozigot. Jadi gametnya adalah M besar 1, M besar 2. Ini juga sama ya, hanya satu macam gamet, M kecil 1, M kecil 2. Maka keturunan pertamanya adalah M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2. Semuanya ini adalah berfenotip merah. Jadi ini persilangan gandum merah dengan putih homozigot ya, menghasilkan keturunan pertama merah heterozigot, 100% merahnya. Kemudian nanti P2-nya F1 ini disilangkan dengan sesamanya. Jadi yang M besar 1, M kecil 1, M besar 2, M kecil 2 ini disilangkan dengan sesamanya. Merah dengan merah, ini gametnya ada 4 macam, 1, 2, 3, 4. Nah, ini berarti kan 2 pangkat 2 ini, alel heterozigotnya ini 1, ini 2 ya, jadi ada 4 macam. Nah, kalau kita buat sistem papan caturnya kan seperti ini. Di sini ada 15 kombinasi genotip yang mengandung M besar. Nah, ini berarti berfenotip merah. Sedangkan sisanya adalah putih. Nah, sedangkan kalau menurut Mendel itu bukan 15:1 ya, tetapi 9331 kalau kedua induknya adalah sama-sama heterozigot. Ini pada polimeri diperoleh perbandingan 15 merah, 1 putih. Nah, mengapa
perbandingannya menjadi 15 merah 1 putih. Nah, ternyata setelah diteliti semua gen itu baik M besar 1 maupun M besar 2, M kecil 1 juga M kecil 2 itu mempengaruhi pada warna biji ya. Berbeda pemahamannya kalau menggunakan peristiwa polimeri. Itu menurut Mendel ya. Maaf. Eh, ini adalah pola dari polimeri ya. Setiap gen itu mempengaruhi bagian yang sama yaitu warna biji. Nah, kalau kita buat dengan sistem cabang atau garpu seperti ini kan. Kita silangkan paralel ya. Ambil perbandingan genotipnya. Ini juga sama, yang ini ambil perbandingan genotipnya 121, 121 dan seterusnya. Tinggal nanti digabungkan 121, 242, 121. Nah, ini yang mengandung M besar, ini semuanya adalah merah. Merahnya adalah 15. Ingat, yang dijumlahkan adalah angka yang di depan ini, ya. Putihnya ada 1, ya. Nah, ternyata setelah diteliti ya di interpretasi dari hasil penelitian tersebut. Nah, kalau ini menurut Mendel ya, menurut Mendel kalau genotipnya seperti ini, B besar B kecil T besar T kecil dengan ketentuan ini ya, maka setiap gen itu mengontrol sifat yang berbeda ya, atau setiap alel mengontrol satu pasangan sifat ya. Ini kan untuk bentuk biji, ini untuk ukuran pohon, bisa tinggi bisa pendek. Jadi berbeda setiap gen fungsinya. Sedangkan kalau pola polimeri itu setiap gen ya itu mempengaruhi mengontrol sifat yang sama ya. M besar 1 pada warna biji, ini juga warna biji ya. Jadi semua gen itu mengontrol sifat pada warna biji. Nah, akibatnya nanti akan terjadi seperti ini gitu kan. Ini akan mengubah perbandingan fenotipnya. Seharusnya 9331 ini menjadi 15:1. Nah, kalau kita jumlahkan 9 tambah 3 tambah 3 itu kan 15. Nah, di sanalah munculnya kalimat penyimpangan semu gitu kan dari hukum Mendel. Jadi kalau menurut hukum Mendel kan ini seharusnya 9331. Tetapi karena ada peristiwa ini ya, ada peristiwa ini akan menyebabkan perbandingannya menyimpang. Dan penyimpangannya masih semu gitu kan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, kriptomeri. Peristiwa ini memperlihatkan adanya gen yang tersembunyi, ya, kripto, tersembunyi. Dan sifat ini akan tampak apabila gen-gen berpasangan dengan jodohnya dalam tanda kutip. Nah, ini ditemukannya, penelitiannya ditemukan pada bunga Linaria marokana. Kalian bisa lihat di buku BSI ya lebih jelasnya. Bunga linaria merah disilangkan dengan putih homozigot masing-masing. Gametnya ini satu macam, 2/0 ya. 2/0 satu macam gametnya. F1-nya adalah, nah ini ungu ini. Di awal ini jadi ungu. Kalau kita perhatikan merah putih, kalau menurut hukum Mendel monohibrid kan seharusnya ini merah ya. Ya, ini jadi ungu. Ya. Kemudian P2-nya ungu disilangkan dengan ungu. Ini gametnya. Kalau dengan ini nanti kalian buat papan caturnya ya, itu akan diperoleh perbandingan fenotipnya 9 ungu, merah 3, putih 4. Mengapa terjadi hal seperti ini? Nah, karena ini hasil penelitian. Ternyata gen yang A itu, yang ini, yang A besar ya, itu mengontrol pigmen antosianin. Yang A kecil, maaf ini ya, yang A kecil tidak ada pigmen antosianin, ini A kecil ya. B besar selnya basa, B kecil maaf ini selnya bersifat asam. Ya, jadi ketika ada pigmen antosianin dan selnya bersifat basa, ini akan berwarna ungu. Kalau ada A besar, ininya B kecil, ini berwarna merah. Sedangkan kalau tidak ada pigmen antosianin, apakah selnya bersifat basa atau asam, ini berwarna putih ya. Kalau kita menggunakan sistem cabang seperti ini kan, ungu dengan ungu nih P2-nya ya.
Silangkan 121, ini juga sama, B besar B kecil dengan sesamanya per alel ya. 121, 121 dan seterusnya diperoleh angka ini. Nah, ini. Yang ada A besar B besar itu warna ungu. Artinya ada antosianin dan selnya bersifat basa, ungu. Nah, ini ungu. Ini juga ungu. Ini juga ungu. Jumlahnya ada 4 ditambah 2, 6, tambah 3 ada 9. Yang ada antosianin tetapi selnya bersifat asam, ada A besar tapi B kecil. Nah, ini warna merah. Sedangkan tidak ada antosianin A kecil, apakah selnya basa atau asam, itu akan warna putih. Nah, ini juga sama. Ini kan 934. Kalau menurut Mendel, kalau dua induknya heterozigot itu seharusnya kan 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, yang 4 ini adalah penambahan dari 3 ditambah 1. Jadi penyimpangannya dari angkanya itu ya. Yaitu seharusnya 9331 menjadi 934. Nah, penjelasannya seperti ini gitu kan. Nah, kalau ke leptimeri, nah di sini ada keterkaitan antara gen dari satu pasangan alel dengan gen yang lain. Jadi kalau ada antosianin dan selnya basa, ungu. Kalau ada antosianin tetap selnya asam, merah. Tidak ada antosianin, apakah asam atau basa, warnanya putih. Gitu. Nah, sedangkan kalau menurut Mendel ya, prosesnya adalah setiap gen itu mengontrol bagian yang berbeda sifatnya dan tidak ada keterkaitan antara alel yang satu dengan alel yang lain. Jadi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Itu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan semu kriptomeri. Kemudian yang terakhir adalah epistasis dan hipostasis. Epistasis adalah gen yang menutupi atau menghalangi pengaruh gen yang lain yang bukan alelnya, sedangkan hipostasis adalah gen yang ditutupi oleh gen yang lain yang bukan alelnya juga. Ini juga ditemukan pada gandum ya. Disilangkan gandum hitam, gandum kuning, homozigot dua-duanya. Gametnya adalah di sini satu macam, 2 × 0, di sini juga satu macam. Keturunan pertamanya adalah seperti ini warna hitam. Ya, tidak hitam kuning ya, hitam. Nah, kemudian gandum hitam ini heterozigot dengan hitam, disilangkan lagi. Nah, ini gametnya di sini ada 4 macam, 1, 2, 3, 4. Yang ini juga sama ini ya. Maaf, ini agak lupa saya edit ya. Ini juga sama 4 macam. Nah, ini akan menghasilkan perbandingan fenotip 12 hitam, kuning 3, 1 putih. Nah, ini juga kan yang 12 ini kan seharusnya 9331 kalau menurut Mendel, kalau kedua induknya adalah seperti ini. Ternyata di sini 1231. Ininya 12-nya kan 9 ditambah 3. Jadi semuanya di sana. Nah, ini kalau ada H besar, itu berarti gen H besarnya di sini adalah gen yang epistasis, menutupi. Sedangkan yang K besar adalah gen yang hipostasis, ditutupi atau tertutupi oleh gen epistasis ya. Kalau menggunakan sistem cabang seperti ini. Ini hitam dengan kuning ya. Maaf, hitam dengan hitam ya. Ini paralel ya. Kita silangkan 121, yang ini juga sama belakangnya, 121 dan seterusnya, tinggal digabung ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang mengandung H besar itu adalah hitam. Yang ini hitam, ini hitam, ini hitam, 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 hitam. Ya. Sedangkan kalau tidak ada H besar, baru K besar itu muncul fenotipnya jadi warna kuning. Nah, artinya di sini gen yang epistasisnya adalah gen dominan H besar, sedangkan gen hipostasisnya adalah K besar. Nah, kalau tidak ada gen dominan, itu akan berwarna putih, maaf. Jumlahnya, perbandingan fenotipnya adalah 12 hitam, 3 kuning, 1 putih. Ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi yang H besar adalah epistasis, yang K besar adalah hipostasis ya. Jadi gen yang kalau ada gen H besar itu hitam. Kalau
H besarnya tidak ada K besar saja warna kuning. Kalau tidak ada H besar, K besar baru warna putih. Artinya yang H besar adalah gen yang epistasis, yang K besar adalah yang hipostasis. Nah, pemahaman Mendel pada saat itu belum terpikirkan oleh Mendel sebab penelitian kriptomeri, polimeri, dan epistasis serta penelitian yang lain ya, itu adalah setelah penelitian Mendel. Jadi ini boleh dikatakan penelitian yang lebih terbaru gitu kan. Kalau menurut Mendel, ini akan setiap gen itu mempengaruhi, mengontrol sifat yang berbeda-beda dan berdiri sendiri-sendiri tanpa ada keterkaitan antara gen yang satu dengan gen yang lainnya. Ya, jadi masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami meskipun secara singkat. Silakan kalian lakukan berulang-ulang dilihat, disimak supaya kalian bisa lebih memahami pemahaman tentang penyimpangan semu hukum Mendel, polimeri, kriptomeri, epistasis, dan hipostasis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.